Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zain Permana di program curhat ya. Kita akan bacakan curhatan seseorang, ini menarik ya. Jadi sahabat kita yang curhat ini sudah datang ke psikolog atau mungkin psikiater. Kita coba bacakan, tapi kita mulai aja kali ya, bacain ya. Bismillah nih. Assalamualaikum kak, katanya ya. 19 Juli lalu, ini udah lama berarti ya, ini mohon maaf baru dibaca ya. Saya datang ke psikolog. Saya didiagnosa depresi ringan katanya. Nah, beberapa hari setelah itu saya terapi. Kalau tidak salah hipnoterapi gitu. Psikolognya ngasih sugesti-sugesti ya. Ya memang betul ya. Namanya hipnoterapi itu memang bikin kita rileks ya. Jadi inti utama hipnosis itu membuat kita rileks, kemudian mulai memberikan sugesti-sugesti positif ya. Nah, di hari setelah terapi rasanya hidup saya indah sekali. Wis, gak berhenti senyum rasanya ya. Tapi setelahnya kepala saya berat, badan saya lemas gitu. Dan belum seminggu setelah terapi, emosi saya meledak. Saya lempar-lempar bantal dan memukulnya, memberantakan kamar saya gitu. Lalu barusan, saya melihat di YouTube kakak, di YouTube saya berarti ya. Mungkin teman-teman juga lihat ya. Saya melihat kalau depresi ringan itu bukanlah gangguan. Betul, kalau ringan ya. Saya jadi mempertanyakan apakah saya berlebihan dengan datang ke profesional. Jadi yang mau saya tanyakan, apa yang saya alami sebetulnya hal biasa apa enggak? Lalu ketika saya rasa sudah membaik, apakah suatu saat saya bisa kembali merasakan hal-hal dan gejala seperti sekarang ya? Maaf, pesannya terlalu panjang. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah bertanya, sahabat kita ini. Saya mau jawab gini ya, teman-teman. Apakah salah langkah saya ke profesional? Jawabannya gini. Kita itu butuh untuk diskusi terkait kesehatan kita, baik fisik ataupun mental, sama orang-orang yang kita percaya. Tapi kalau orang-orang yang kita percaya kemudian tidak banyak memberikan fasilitas atau tidak mengakomodasi kemudian kita menjadi sehat, maka wajar untuk datang ke profesional ya. Sahabat kita juga wajar untuk datang ke psikolog dan gak apa-apa gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kemudian adalah kalau saya biasanya ketika kedatangan klien itu sesi pertama nggak langsung dikasih terapi, tapi konseling, diskusi aja, ngobrol gitu, tanya jawab gitu ya. Karena yang dibangun adalah kembali kesadaran terhadap apa yang dirasakan. Jadi yang terpenting itu si klien, orang yang datang ke saya itu dapat kesadaran dulu apa yang dirasakan. Lalu nanti dicek nih, apakah yang selama ini dialami itu masih ada dalam kendali apa enggak. Lalu kita pisahkan yang dalam kendali apa, terus dikasih PR, dikasih langkah-langkah kunci. Mau nggak ngelakuin ini? Masih mudahkah? Bisa nggak ngelakuin begini? Mudah nggak kalau ngelakuin itu? Dikasih PR dulu. Kalau ternyata oke, lancar, dan gejala-gejala atau permasalahan yang dirasa itu nggak muncul lagi, ya udah berarti selesai, nggak usah datang lagi gitu ya. Jadi nggak semua langsung dikasih terapi. Kalau buat saya sih kayak gitu ya. Tapi mungkin psikolog ini punya pertimbangan tertentu, saya nggak tahu. Nah, kalau ternyata terapinya dirasa belum berhasil, ya nggak apa-apa untuk datang lagi. Tapi kalau saya sih gini, saya akan ngajak atau nganjurin teman-teman untuk kemudian ketika berkonsultasi memang butuh profesional supaya kita kembali punya kendali sama diri kita. Jadi jangan sampai seperti yang dirasakan sama sahabat kita ini, kemudian emosinya meledak, tidak terkendali, sampai ngeberantakin kamar tanpa betul-betul ngerti ini tuh maksudnya apa, untuk apa gitu ya. Jadi yang terpenting dari sesi konseling, konsultasi sama profesional adalah kita ini punya kendali diri lagi, bukan ngandelin kendali dari si profesional gitu ya. Jadi kalau saya punya
gangguan emosional, saya minta tolong ke profesional, mau itu psikolog, psikiater, atau konselor, supaya apa? Supaya dia bantu saya memfasilitasi supaya saya punya kendali atas emosi lagi. Bukan supaya dia kemudian punya kendali atas emosi saya. Jadi setelah saya selesai dari dia, emosi saya seneng, bahagia, indah sekali, hidup bisa senyum. Tapi udah lama gak ketemu jadinya kayak gitu, kambuh lagi. Nah itu mungkin bisa jadi pendekatannya nggak cocok. Bukan berarti psikolognya salah, bisa jadi mungkin pendekatan yang dilakukan sama terapisnya, sama psikolognya kurang cocok gitu. Tapi langkah sahabat kita ke profesional ya bagus. Memang kita butuh profesional. Toh ternyata buktinya kan bisa ya, baik-baik aja, walaupun ternyata harusnya kita minta kita yang punya kendali diri. Kita yang punya kendali lagi atas diri supaya kita ketika punya gangguan emosi lagi, kambuh lagi depresinya, kita tahu mesti ngapain tanpa harus datang lagi ke psikolognya. Nah itu yang biasanya saya selalu jadikan anchor, jangkar ketika saya menghadapi klien. Gitu, jadi sahabat kita nggak masalah gitu, yang pertama. Yang kedua, depresi ringan itu memang betul, normal ya. Jadi kehilangan daya itu normal, apalagi kalau lelah. Jadi mungkin nanti akan saya share di bawah link tentang apa yang dimaksud dengan lelah dan bagaimana mengatasinya. Lelah itu ada kaitannya sama lelah mental, kecapean secara mental. Kan kalau capek secara fisik tuh kita ngerasa pengen lari tapi kaki udah nggak sanggup, jadinya kan jebuk gitu ya, jatuh. Itu lelah juga. Mental masih sanggup tapi fisik udah nggak kuat, itu namanya capek. Tapi kalau lelah, fisik kuat tapi mental nggak ngajak kita kemana-mana, jadinya malah nggak ngapa-ngapain. Ada itu depresi ringan juga. Jadi sesuatu yang normal, maksudnya normal tuh nggak gawat-gawat banget, tapi bisa loh kita kemudian nyari cara untuk punya kendali lagi atas diri ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat semua yang nyimak paham betul bahwa yang terpenting dari kesehatan mental adalah adanya ataunya punya kembali kendali terhadap diri supaya kita bisa mengontrol apa-apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe. Kalau teman-teman belum, share ke orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.